What do you do? I'm so excited to be here. Di mana lagi kalau bukan di Blacky News. Ada Hilian Hidranto yang akan memberikan informasi yang paling up to date untuk lo semua. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk selalu menyaksikan acara yang satu ini. Now, what do we have for today? Kesempatan bahwa saat ini masih jarang sekali untuk restoran yang didukung oleh fasilitas untuk bekerja, maka Eatery and Workspace menjadi konsep utama dari Typology. Typology dibuka di bulan Juni 2014 dan tema dari Typology adalah Eat, Drink, Work. Jadi para pengunjung yang datang ke sini tidak cuma bisa menghabiskan waktu dengan cara hangout, tapi mereka juga bisa bekerja. Dengan konsep working space, mereka menyediakan wifi dan juga ruangan meeting yang dilengkapi oleh projector, printer, screen, dan masih banyak lagi. Kalau lo udah tahu konsepnya, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi. Let's talk about interior. Tempat ini dominasi oleh warna putih dan juga perpaduan warna terang pada furniture-nya. Kesan industrial minimalis juga sangat terasa. Menurut gue tempat ini simple, tapi bisa membuat para pengunjung yang datang ke sini merasa nyaman untuk berlama-lama menghabiskan waktu, hangout, dan juga bekerja. Oh ya, lo juga bisa lihat kalau di sini banyak sekali motivational quotes untuk para pengunjung. Menyenangkan sekali untuk berada di sini, apalagi salah satu kekuatan dari tempat ini adalah desain. Nah, ngomong-ngomong tentang desain dan interior, lo harus lihat Black Profile kali ini. Karena ada seorang consultant interior design yang juga owner dari Jakarta Vintage. Let's see. Hi, I'm Lutfi Hasan. You're watching Black Profile. Hi, I'm Lutfi Hasan. You're watching Black Profile. Saya mulai Jakarta Vintage ini tahun 2012. Awalnya itu saya punya keinginan untuk bikin buku mengenai vintage interior gitu di Jakarta, di Indonesia. Tapi kemudian ada teman yang menyarankan bikin blog aja dulu gitu. Jadi akhirnya saya bikin blog, mulai banyak yang baca. Dari situ saya diminta jadi kurator sebuah auction. Nah, setelah jadi kurator itu baru ada ide untuk membuat kursi vintage sendiri gitu ya, dan memasarkannya sendiri di blog gitu. Jadi saya buka online shop di blog itu tahun 2012 akhir atau awal 2013 lalu. Dari situ mulailah berkembang dari kursi mid century kemudian menjadi juga interior designer. Kalau di toko online maupun di offline yang seperti ini, itu sebenarnya kursi aja. Jadi kursi mid-century, kursi tahun 50-an, 60-an, 70-an, bergaya Scandinavian gitu, atau kursi jengki kakinya, yang di reupholster dengan fabric, dengan warna-warna, ada motif yang unexpected gitu untuk sebuah kursi tua gitu. Tapi selain itu kami menawarkan juga jasa interior design.
Ya, ini memang sebuah hobi yang menjadi bisnis atau bisnis yang datang dari hobi gitu. Sesuatu yang kita senangin kemudian ternyata di-appreciate oleh orang lain, akhirnya dijadikan sebuah bisnis yang kita harapkan menjadi lebih sustain. I need your love. Never ever gonna give you up. 'Cause ooh, baby, you're so good to touch. Tentunya konsepnya vintage, tapi juga kita membawa prinsip dan semangat reuse, recycle, reclaim, repurpose. Misalnya kayunya adalah reclaim wood dari jati tua bekas misalnya kusen gitu ya. I'll do for you, my love. Vintage itu bisa dikatakan barang-barang yang di bawah 100 tahun usianya. Lebih tua daripada itu namanya antik. Love you. It's your love that it's your love I need to give me satisfaction. Saya tertarik dengan vintage itu karena mungkin itu mengingatkan kepada masa kecil dulu yang mungkin yang happy gitu ya. Jadi setiap kali ngelihat barang-barang vintage itu jadinya moodnya bagus. Dan dari segi desain vintage kursi misalnya, kursi vintage itu terutama yang tahun 50-an 70-an itu sangat modern dan sangat menjadi timeless gitu ya, karena desainnya streamline gitu, langsing dan tidak terlalu bulky gitu. Oke, menggabungkan unsur vintage dalam sebuah ruangan itu tidak ada aturannya, jadi benar-benar sangat tergantung selera pribadi dan kebutuhan dari ruangan tersebut gitu ya. Kalau misalnya itu kantor untuk kreatif gitu ya, industri kreatif, mungkin bisa banyak barang-barang vintage yang dominan gitu. Tapi kalau misalnya lebih formal, bank atau ruang tamu di sebuah rumah gitu, itu mungkin hanya aksen-aksen kecil aja. Tapi pada dasarnya tidak ada aturan. Signature style dari Jakarta Vintage itu unexpected gitu ya. Jadi vintage yang relevan, yang current gitu. Jadi saya tidak mau membawa orang ke masa lalu sebenarnya, tetapi justru membawanya ke masa kini dan ke masa depan. Jadi harus relevan untuk saat ini dan ke depannya, bukan membawanya ke masa lalu. Kenapa? Karena otherwise nanti yang akan tertarik adalah orang-orang tua gitu ya. Yang saya ingin menyasar adalah orang-orang yang muda dan berjiwa muda gitu. Sehingga kenapa misalnya kursi-kursi Jakarta Vintage itu warnanya tidak ada yang warna misalnya abu-abu, coklat tua, warna-warna yang zaman dulu gitu. Tapi justru warna-warna yang berani. Oke, kalau ide misalnya untuk motif ya, kemudian model kursi dan lain itu bisa dari mana-mana, dari film, dari banyak lihat, banyak traveling sebenarnya itu akan membuat kita banyak inspirasi dan ide gitu. Saya hunting di Jakarta ini ya, kadang Ciputat, mungkin Kemang Timur atau ke Bogor, ke Bandung. Di Bandung ada beberapa tempat juga, atau misalnya di Solo, di Jogja. Saya hunting ke tempat-tempat seperti itu. Kalau untuk furniture, tapi kalau untuk fabric itu huntingnya bisa juga di Jakarta ada. Sampai kalau saya lagi di luar negeri, saya pasti hunting fabric karena nggak terlalu berat. Oke, kita nih sekarang ada beberapa project untuk klien, ada interior, ada project pembuatan furniture, dan juga sedang mempersiapkan pembuatan buku
interior vintage gitu. Itu coffee table book yang sekarang sedang dibuat. Mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun depan udah bisa dirilis. Ini tips untuk teman-teman yang ingin memasukkan unsur vintage gitu ke dalam sebuah ruangan adalah pertama bahwa tidak perlu sebuah ruangan itu vintage semua, oke? Vintage itu bisa sangat fleksibel, bisa masuk even ke desain interior yang minimalis sekalipun. Kemudian saya menyarankan juga bahwa dalam interior design gitu kata kita mendekor atau mendesain ruangan itu follow your heart, don't follow other people gitu. Always up to date with Black in News. Oke, gue baru chatting sama temen gue dan katanya dia bakal nyusul ke sini. Lo pasti penasaran siapa sih yang gue maksud? Let's see. Oke, sambil kita nunggu dia datang ke sini, gimana kalau kita mulai makan? Untuk jenis makanan yang ada di sini adalah Asian fusion dan lo harus tahu nih uniknya ya, semua nama menu yang ada di sini diambil dari nama jenis font yang biasa lo temukan kalau lo lagi membuka document Word. Kita mulai dari appetizers. Untuk appetizers-nya, ini dia namanya adalah Callisto MT Cakwe. What? Cakwe? That's right. Nah, tapi uniknya kalau cakwe di sini isinya ada ayam dan untuk sausnya adalah saus Thai. Kita cobain sekarang. I personally like cakwe and I like chicken. Jadi kalau udah perpaduan kayak gini, I like it a lot. Oke, untuk minumannya, ini udah disiapin juga untuk gue. Ini namanya adalah ice green tea latte. Seger banget untuk sore-sore nih. Anyways, berarti gue udah nyobain appetizer dan juga minumannya. Berarti I'm ready for some main course. Yani! Hey! Wow! Hai Olive! Hai, udah lama banget gak ketemu ya? Beneran, udah lama sekali. How are you? Good. Wah, udah ada sajian aja nih. Iya dong, jadi gue udah nyobain appetizer dan juga salah satu minumannya. Oke. And you're right on time karena kita mau nyobain main course. Yeay! Pas ya, datangnya ada makanan hadir. Oke, jadi untuk main course-nya, let's see. Ya, terima kasih. Oke. Nah, jadi kita satu-satu? Enggak Yes. dong. Kita harus cobain semua. Wah, oke, ternyata mau dicobain semuanya. Alright viewers, so ini dia main course-nya yang dari Typology yang udah gue pilihin untuk lo. Yang pertama ada Lau Oxtail Fried Rice. Jadi it's pretty much fried rice, nasi goreng dengan oxtailnya juga digoreng. Ada emping dan juga acar. Kalau gitu, langsung Indonesian cobain. banget ya. Enak. Untuk oxtailnya empuk banget. Tapi tadi kayaknya gue gigit cabenya jadi lumayan spicy. But I think if you like spicy food, lo bakal suka ini sih. Tapi kalau misalnya lagi ngantuk-ngantuk sore-sore makan ini jadi melek gitu. Langsung Kena melek cabai. nih Iya. Oke, sekarang lo cobain apa Iya, yang ini namanya? tadi hobo oxen rice. Jadi ini adalah lidah sapi dengan saus teriyaki. Oke, cobain. Coba ya. Super banget, jadi nggak kerasa kayak lidah. Oke. It tastes like
kayak daging sapi. Kayak daging sapi. Oke. Dan untuk ini sausnya? Sausnya pas banget. Jadi teriyakinya nggak terlalu manis dan ada chili sauce juga, jadi manis-manis pedes gitu. Oke, kalau tadi gue udah nyobain minumannya, ini adalah ice green tea latte. Kalau Oke. lo apa nih? Ini Bang Bang Smoothies. Oh, menarik oke. ya. Jadi ada Kayak coklat semua isi ini. It tastes How like was- Bang Bang in a drink. Yum. Yum. It's very yum. Walaupun tadi kita udah nyobain main course-nya, tapi ternyata masih ada satu lagi nih. Ada satu lagi. Yang katanya harus banget dicobain kalau datang ke Typology. Oke, berarti special banget ya. Yes. Oke, kalau gitu langsung aja kita cobain. Ini dia main course yang terakhir. Nah, ini dia. Oh, satu dia. Oke, jadi Olive, ini dia salah satu yang menjadi favorit di Typology. Namanya adalah Flagship Rainbow Rice. Oke, ini pasti karena nasinya warna-warni ya. Ya, betul banget. Jadi ada 4 macam. Ini ada yang hijau, yaitu dari cabai hijau. Untuk yang kuning adalah kunyit. Yes. Oke. Kayak apa ya rasanya ya? Untuk yang merah adalah cabai merah gede, cabai merah besar. Dan untuk yang hitam adalah tinta cumi. Oke. Bentar ya. Semuanya enak. Wah, ini satenya enak nih. Daging ayamnya. Terus ada onions sama red pepper and green pepper. Oh, nice. Jadi healthy food. Ya. Nah, kita kan udah nyobain main course-nya nih, Yan. Ya. Gue punya rekomendasi buat dessertnya, katanya di sini enak banget. Really? Yes. Oh my god, I love dessert. Langsung senengnya. But we have to wait. Wait, why? What time is it? It's black in 60 seconds time. Ibu kota Amerika Serikat. Washington DC. Washington DC. Sebutin 3 nama Disney Princess. Elsa itu I have no idea. Snow White, Apa? Snow Disney Black, Princess, Snow Grey, apa terserah. Coba spell kata Stomach-ache. STOMACHACHE. STOAMECHECC. Apa sih? Katanya nggak jelas. Oke. Mata pelajaran yang mempelajari ilmu bumi. Geografi. Geografi. Buah apa yang identik dengan Halloween? Itu pumpkin. Pumpkin. Vitamin yang bagus untuk kulit. D. Vitamin D. Vitamin E pastilah. Presiden keempat Indonesia. Gus Dur. Megawati. Batas Salah, terluar sebelah barat Indonesia di mana? Sabang. Oh, Papua. Papua Barat. Salah ya? Nama boneka berlapis asal Rusia. Boneka berlapis. I have no idea. I have no idea. Annabelle. Salah. Siapa founder Microsoft? Bill Gates. Bill Gates. Wonderwall lagunya siapa? Oasis. Oasis. Kepanjangan ATM. Automatic Transaction Machine. Automatic Teller Machine. Nama alat musik akustik tradisional yang kayak gitar yang punya 4 senar. Sitar. Banjo. Sitar. Oke, itu dia Black in 60 Seconds kita episode kali ini. Seru banget ya, Seru ada banget. Andovi dan Jovia. Jovia. Kakak beradik diadu nih. Wah, kalau gitu kapan-kapan kita harus diadu juga nih para host Black in News. Bener banget ya. Tapi yang menang kayaknya nggak mungkin Kinos ya. Kayaknya nggak mungkin Bimo juga sih. Jadi yang yang menang Arika nih pasti. Ternyata bukan kita berdua juga yang menang. Oke, nah tadi udah Black in 60 Seconds, sekarang kita masuk ke nyobain dessert. Oke, Ini adalah dessert yang tadi gue bilang udah direkomendasi sama teman-teman gue nih Yan. Enak banget katanya. Oke, so what do we have here? Ini adalah medio fried Oreo. Ya. Jadi Oreo digoreng gitu, dalam tepung. Wah, kayak apa ya? Oke. Ini something different banget sih. Kalau biasanya makan Oreo ya udah biasa aja kan, tapi Iya. ini di Goreng. Goreng.
pakai tepung gitu digoreng, jadi Oreo-nya lebih lembut di dalamnya. Oke, tapi nanti dulu kita habisin ya, karena ternyata masih ada satu lagi nih. Oke, so what is this one? This one is Geisha banana pancake. Oke, banana pancake kayaknya udah biasa, tapi ada Iya, yang beda ada yang nih. spesial pastinya. Ini sausnya nih palm sugar di caramelize gitu, terus ada campuran kopinya juga. Vanilla ice cream. I would do it, push button, pull the trigger, from a mountain, jump off a cliff, 'cause you know, baby, I love you a little bit. Ternyata bener yang Olive bilang tadi, kopinya emang kerasa juga ya? Ya. Lumayan kerasa ya? Oke. Oke, jadi untuk dessertnya udah kita cobain ya. Ternyata masih ada di colorful drinks. Wah, Menarik mata banget ya, langsung. ya gue ini namanya adalah strawberry juice, and yours is... Oranges Oke. pastinya. Nah, spesial banget di sini jusnya itu dari buah asli benar-benar fresh dan tanpa konsentrat. Wow, oke. So it's healthy. Here we go. Cheers. You, but only for a little bit, little bit. Totally fresh. Enak banget. Oke, kalau kita udah nyobain, ini enak-enak banget. Ternyata Olive pilihannya oke banget nih rekomendasinya ya. But for you guys, nih kalau misalnya masih belum follow Twitter kita juga, what are you waiting for? Langsung aja follow sekarang di @_blackinis_ and join our Facebook fan page Black in News. Alright, udah kita cobain semuanya. Sekarang kita bagi-bagi hadiah aja ya. Oh, oke. So it's Quiz time! Gampang banget untuk dapetin hadiah Rp500.000. Tinggal jawab aja pertanyaan dari kita yang pastinya super gampang. pertanyaannya juga mudah banget untuk dijawab, apalagi kalau lo udah nonton dari awal. So, get ready. Pertanyaannya adalah, siapa yang tampil di Black Profile di episode kali ini? Iya, gampang banget kan pertanyaannya dan pilihan jawabannya juga udah kita kasih, jadi tinggal kirim aja jawaban lo ya. Nah, untuk pemenang minggu ini akan diumumkan di episode minggu depan. Yes. Dan pemenang minggu lalu akan kita umumkan sekarang. Alright. And the winner is... Congratulations! Yay! Oh my god, okay, this has been so much fun. Olive, thank you banget lo udah datang di Seoul Yes, kesini. pastinya. Nah, tapi mau ngingetin juga buat viewers yang mau baca-baca info tentang Blackie News, bisa baca di Blackie News Magazine di setiap edisi free magazine secara gratis. That's right. Dan untuk lo semua yang ingin hangout sambil bekerja, now you know where to go. Langsung aja datang ke Typology. Typology. Olive, thank you so much for coming. Iya nih, thank you banget juga. Senang banget. Karena kita udah lama banget mau janjian, akhirnya sampean juga ya. Yes. Nah, Sering-sering kalau- Iya dong, harus. Sebelum kita berdua pergi, I hope you guys enjoy the show. And one thing for sure, You've just been updated by Black News. Typology dibuka sekitar bulan Juni 2014 dan tema utama dari to be here. Di mana lagi kalau bukan di Black News. Ada Hiliani. Black in 60 seconds time. Menyenangkan sekali untuk berada di sini, apalagi yang menjadi salah satu kekuatan tempat ini adalah desain. Ngomong-ngomong tentang desain dan interior, lo harus lihat Black Profile. Why are you guys talking? Alright, so kalau gitu langsung aja kita pergi. Apa sih langsung closing ya? Alright, nah buat viewers, gue mau ngingetin kalau mau baca-baca info tentang Blackie News bisa dapetin di Blackie News Magazine di setiap